Anda kembali dalam iNews Prime. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan hari ini kami akan mengupas lebih dalam tentang dinamika yang terjadi jelang vonis Basuki Cahayapurnama esok. Dan saat ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari Bung Sulaiman Haikal yang merupakan Koordinator Relawan Nusantara. Assalamualaikum, selamat petang Bung Haikal. Dan juga ada Bung Pedri Kasman dari Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Selamat petang. Assalamualaikum Bung Pedri. Dan juga Bung Nikolai Aprilindo, pengamat politik dan hukum. Selamat petang Bung Niko. Dan Bapak-Bapak, sebelum kita berdialog, kita nanti juga akan mengundang pemirsa untuk berdiskusi bersama kita di line telepon yang ada tertera di layar kaca, yaitu di nomor 0213927456. Dan pemirsa, sebelum kita mulai berdiskusi, kita simak terlebih dahulu harapan dari terdakwa kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama berikut ini. Berdoa aja. Ya tergantung nurani hakim. Oh, udah terbukti kan dari tuntutan jaksa bahwa saya tidak terbukti menodai atau menista agama. Dan saya juga tidak terbukti menghina golongan tertentu. Itu udah jelas dengan tuntutan jaksa. Ya sekarang tinggal hakim. Kita harap jangan penghakiman karena massa. Kalau karena ngadu massa ya runtuh. Ya, fondasi hukum dan aturan itu nggak boleh runtuh. Kalau runtuh, ya negara ini bisa runtuh satu hari. Saya langsung ke Bung Pedri Kasman. Bung Pedri, kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi barusan. Diharapkan tidak ada trial by mob. Komentar Anda? Ya, pertama kami sampaikan bahwa kami memang selama ini mengawal kasus ini pada ranah hukum. Ya, pada ranah hukum, tidak ada mob yang di luar hukum gitu ya. Yang kedua, kami meyakini bahwa pada putusan besok, majelis hakim masih sangat mungkin untuk memberikan putusan sesuai dengan pasal penodaan agama 156A huruf A KUHP dan memberikan hukuman yang berat kepada saudara terdakwa Ahok, sekalipun tuntutan JPU sangat lemah. Tetapi majelis hakim sangat mungkin memutuskan lebih berat. Kenapa? Karena pertama, majelis hakim memiliki kemerdekaan sesuai dengan undang-undang dasar kita, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Berarti Anda tidak percaya prinsipnya terhadap tuntutan dari JPU? Kita menghargai hak JPU untuk mengajukan tuntutan. Tetapi sebagai pelapor, kami mohon maaf merasa tidak terwakili oleh tuntutan JPU. Karena yang masyarakat pencari keadilan itu adalah kami. Kamilah yang melaporkan kasus ini, mewakili masyarakat. Dan kami merasa tidak terwakili oleh tuntutan itu. Kenapa? Karena jelas-jelas tuntutan JPU itu tidak sesuai dengan fakta yang berkembang di persidangan. Saya mengikuti persidangan dari awal sampai akhir. Ya, hanya 3 kali saya tidak ikut. Dari 21 kali persidangan, 3 kali saya tidak ikut. Saya melihat dengan jelas bahwa fakta persidangan, dakwaan, pembuktian, dan seterusnya itu diarahkan kepada pasal 156A tentang penodaan agama. Kenapa kemudian JPU menghilangkan pasal 156A itu? Namun kan ada pembuktian material berikutnya termasuk dengan alat bukti yaitu keterangan ahli dan sebagainya. Sudahlah, kita tidak usah berdiskusi soal apa yang terjadi di persidangan. Namun berdiskusi soal harapan, ekspektasi yang dinilai ini dibawa melalui aksi 55 yang sebagian kalangan bahkan di pledoi Pak Ahok juga menyebutnya bahwa ini adalah trial by mob. Sekali lagi kami katakan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat adalah dalam rangka menuntut keadilan. Ya, jadi bukan dalam rangka mengintervensi. Jadi menuntut keadilan. Kenapa? Karena kami merasakan betul bahwa kasus ini dari awal memang dalam tanda kutip ya, seolah-olah terdakwa ini mendapatkan sesuatu keistimewaan ya. Keistimewaan seperti apa? Mulai dari proses di kepolisian ya, begitu ribetnya prosesnya, memerlukan gelar perkara yang demikian rupa gitu ya. Kemudian dalam persidangan terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, misalnya saksi pelapor dan saksi ahli dihajar sedemikian rupa seolah-olah mereka lah yang terdakwa gitu ya. Kemudian terakhir yang paling parah itu adalah tuntutan JPU yang jauh dari pembuktian yang dilakukan oleh JPU sendiri. Baik, jadi apapun yang dilakukan oleh massa terlepas dari apa yang terjadi di dalam proses hukum dan tetap percaya pada apa yang akan diambil hakim keesokan hari. Jadi begini, sepanjang sejarah ya, yang namanya kasus penodaan agama memang selalu diiringi dengan gerakan massa. Kenapa? Karena agama adalah sesuatu yang sangat sensitif.
Jadi jika Ahok kemudian menyinggung agama Islam, sangat wajar umat Islam turun ke jalan. Itulah sebabnya maka turun PNPS 165 Pak Nikola ya. Dan diikuti dengan surat edaran MA pada tahun 1964. Surat edaran itu mengatakan bahwa kepada hakim yang menangani perkara penodaan agama diwajibkan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Sampai hari ini edaran MA itu, SEMA itu belum pernah dicabut. Baik. Ya, karena itu saya kira hakim akan sangat memperhatikan latar belakang keluarnya pasal 156A itu dan termasuk SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sampai hari ini belum dicabut. Saya ke Bung Haikal. Bung Haikal, sebagian kalangan juga menilai bahwa bunga yang bertebaran di Balai Kota dan sejumlah tempat lainnya adalah upaya untuk intervensi terhadap apa yang terjadi di persidangan. Bagaimana menjelaskan ini? Tidak lah, itu bentuk semacam dukungan moral kepada Pak Ahok. Kan itu tidak ditujukan atau itu tidak berupa intimidasi kepada siapapun. Tapi kan justru ada kontennya dukungan. Kan jelas di situ. Justru Pak Hakim mohon dibebaskan Pak Ahok yang tidak bersalah dan sebaliknya. Ya itu harapan publik. Kita nggak boleh membakar harapan publik. Karena itu akan mengingatkan kita pada pembakaran buku di zaman dahulu. Artinya warga masyarakat berbondong-bondong memberikan apresiasi dengan bunga, menyampaikan aspirasinya dengan damai, dengan bunga, itu kan sangat cantik sekali. Baik. Sangat beradab, dan itu justru harus kita apresiasi. Kalau perlu nanti besok GNPF MUI juga kirim bunga ke pengadilan, itu saya kira jauh lebih sehat dan lebih beradab. Bagaimana Anda menilai aksi yang terjadi, dan sebagian kalangan juga menyebutnya bahwa ini adalah upaya untuk intervensi terhadap apa yang terjadi dalam persidangan? Tidak, justru kami melihat lebih jauh dari sekedar kasus Pak Ahok atau Pak Basuki. Bahwa kasus ini atau pasal ini bisa kena kepada siapapun. Jadi mulai sekarang kita harus memikirkan, jangan sampai ada korban-korban dari pasal karet ini. Karena seperti kita tahu 156A itu Pak Ahok tidak bisa dibuktikan secara material. Makanya kemudian dikasih ke 156. Dan itu sangat elastis. Makanya kita juga mendukung koalisi masyarakat sipil yang tengah mengajukan revisi KUHP di DPR. Salah satu daftar inventaris masalah adalah mengerucutkan soal penistaan itu apa. Jangan seperti sekarang. Harus rigid begitu ya? Ya, harus rigid. Harus jelas batas-batasnya. Karena kita lihat fakta persidangan, para ahli juga sulit untuk membuktikan soal penistaan itu. Tadi disebutkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu lemah dan kemudian terkesan tidak percaya dengan apa yang terjadi dalam proses persidangan. Begitu, apakah Anda percaya dengan proses persidangan yang sedang berlangsung? Oh, saya sangat percaya. Saya sangat percaya karena kita lihat Polri independen. Dulu di demo ratusan ribu, bahkan katanya jutaan gitu ya, untuk mentersangkakan Ahok. Ternyata Ahok juga tersangka. Nggak ada yang ditutupi oleh kepolisian. Kemudian tindak lanjut dari kepolisian ke kejaksaan itu berlangsung sangat cepat, bahkan ada sebagian kritik ini terlalu cepat pelimpahan sampai pengadilan. Jadi saya lihat justru pengadilan ini bagus, prosesnya sangat baik, dan itu yang kita harapkan bisa terus terjadi. Di sini prosesnya baik, di sini penuh kecurigaan. Kalau di Bung Niko apa? Baik, terima kasih Barokat Adonai. Kita ucap syukur pada Allah pencipta alam semesta bahwa walaupun bangsa dan negara ini sedang mengalami satu ujian yang berawal dari permasalahan DKI, khususnya masalah gubernur DKI ini, tapi kita bisa melewati dengan baik. Namun ada beberapa hal catatan yang perlu saya sampaikan, bahwa permasalahan ini akhirnya kalau kita baca media sosial tuh sudah mengarah pada lampu kuning perpecahan yang ada dalam bangsa ini. Ini harus kita hindari bersama. Kita harus kembali lagi bahwa ini permasalahan murni, permasalahan hukum. Tidak ada sangkut paut antara agama mayoritas maupun minoritas. Sehingga jangan kita mau diprovokasi atau diadu domba atau dipropagandakan satu hal-hal yang tidak semestinya dilakukan itu, dan membuat kita dengan kita akhirnya pecah. Maupun kita dengan kita akhirnya bertengkar, sampai kepada hal-hal yang sangat naif, yaitu bisa terjadi permusuhan. Baik, namun hukum adalah panglima di tanah air. Betul. Dan proses hukum itulah yang kita nantikan besok ya. Betul, dan perlu diingat Mas Abraham bahwa Pancasila adalah dasar atau sumber daripada segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.
Itu harus kita pegang teguh. Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Itu kita pegang teguh. Ya, konteksnya dalam kasus Ahok? Nah, konteksnya dalam kasus Ahok, bila kita melihat dari ucapan yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini kan bukan baru satu kali. Jadi terjadi dari beberapa catatan saya selaku pengamat sudah melihat ada berkali-kali yang dilakukan, baik itu di Bangka Belitung maupun di Jakarta dan terakhir di Kepulauan Seribu. Nah, ini permasalahannya bahwa saudara Ahok itu tidak semestinya berbicara yang bukan domainnya. Dia harus berbicara apa yang menjadi domainnya. Sehingga tidak menimbulkan akhirnya permasalahan yang istilah itu membelit masyarakat sehingga timbul perpecahan seperti saat ini. Baik. Itu pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa pasal 156A itu adalah pasal yang melindungi agama, jadi negara wajib melindungi agama secara hukum untuk tidak menimbulkan gejolak sosial seperti saat ini. Itu sudah jauh hari pada saat zaman Bung Karno pada tahun 65 itu sudah diantisipasi, dan kenapa sampai 156A itu dimasukkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 untuk menjawab kekosongan hukum waktu itu ketika pasal 156 tidak mewadahi tentang penodaan agama. Ya. Sedang dalam 156 itu kan hanya untuk kelompok atau golongan. Ya kan? Ujaran kebencian terhadap golongan atau kelompok. Nah, ini permasalahannya sehingga waktu itu dibuatlah pasal 156A. Dan itu tentunya itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat-sangat mendalam. Baik. Termasuk di dalamnya ada Profesor Senoaji. Baik. Di situ. Dalam konteks apa yang terjadi di persidangan, apakah sudah tepat hingga JPU menggunakan pasal alternatif 156, tidak mengabaikan pasal 156A begitu? Kami akan bahas saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa. iNews Prime kembali untuk Anda saat ini.